Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab ke-49. Mama, aku kangen papa. DGH. Tiara yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit itu tertegun saat Cantika tiba-tiba bertanya soal papanya. Apa aku harus mengatakan semuanya pada Cantika kalau sebenarnya yang membuatku seperti ini adalah papanya sendiri? Tapi, Cantika kenapa tiba-tiba kangen papa? Kan ada Om Yuna di sini. Tiara mencoba mengalihkan perhatian Cantika pada Yuna yang sejak kemarin setia menjaganya di rumah sakit. Cantika tidak menjawab. Anak itu terdiam dengan mata yang berkaca-kaca. Tiara paham. Cantika memang sangat dekat dengan Arkan sebelum badai menerpa rumah tangga mereka. Tiara, video kamu yang dipukul ARKN viral. Kania tiba-tiba masuk dan langsung berteriak. Ia mengira jika di ruangan itu tidak ada Cantika. Kania tidak tahu jika Cantika dijemput Yuna untuk menginap di rumah sakit menemani ibunya. Tiara langsung melototkan matanya. Sebenarnya hal yang mudah untuk ia mengatakan keburukan Arkan pada putri mereka ini. Namun ia khawatir dengan psikis Cantika jika dia tahu bahwa ayahnya melakukan kekerasan. Maaf. Kania menutup mulutnya sendiri. Yuna yang melihat kebingungan dan kesedihan di mata anak kecil yang ia sayang itu, segera membawanya keluar. Yuna berinisiatif mengajak Cantika bermain untuk mengalihkan perhatian anak itu. Main di bawah yuk, sayang. Ajak Yuna yang dibalas anggukan mantap oleh anak sahabatnya itu. Maaf, aku kira Cantika di rumah sama Sri. Ucap Kania setelah anak itu dibawa oleh Yuna. Iya, gak apa-apa. Lain kali hati-hati kalau bicara. Cantika lagi sensitif. Dia juga nanyain ayahnya terus. Aku jadi galau, kan? Ujar Tiara dengan wajah merengut. Tadi kamu bilang kalau videoku viral. Coba lihat. Kania memperlihatkan ponselnya. Sebuah video yang diunggah seseorang dalam sosial media dan sudah ditonton banyak orang. Banyak pula komentar yang mengecam perbuatan pria dalam video tersebut. Bukan hanya itu, mereka juga menghujat pemilik akun yang lebih mementingkan merekam kejadian penganiayaan itu daripada menolong wanita yang sedang dianiaya. Tiara menghela nafasnya. Ia sama sekali tidak senang dengan apa yang menimpanya saat ini. Biar bagaimanapun, Arkan adalah ayah dari putrinya. Tiara takut jika kejadian ini akan berimbas buruk pada mental Cantika nanti. Aku harus gimana? Kania, aku memang ingin bercerai. Tapi aku tidak mau semua ini terjadi. Apa yang menimpa Arkan saat ini pasti akan membuat Cantika sedih. Ucap Tiara bingung. Dia seperti ini karena aku pergi. Kan, Mas Arkan tidak pernah mabuk-mabukan. Tapi sekarang, apa aku berdosa telah membuat pria baik seperti Arkan menjadi seperti ini? Hei, kenapa kamu menyalahkan diri sendiri? Ini jelas salah Arkan. Dia yang membuat dirinya menjadi seperti ini. Imannya lemah. Ini semua hukuman agar dia tidak semena-mena pada perasaan istrinya. Kamu hanya memperjuangkan hak untuk bercerai. Apa yang terjadi pada Arkan sekarang jelas adalah karma untuknya. Sudahlah, jangan terus menyalahkan diri sendiri. Lihatlah, dia hampir membunuhmu. Apa kamu mau memaafkannya begitu saja? Kania mencoba untuk meyakinkan Tiara bahwa apa yang terjadi padanya saat ini adalah sebuah takdir. Setiap apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Begitupun dengan apa yang terjadi pada Arkan saat ini. Soal Cantika, kamu jangan cemas. Nanti kita beritahu pelan-pelan ya. Tiara mengangguk. Ia sangat senang bisa dipertemukan kembali dengan Kania di saat seperti ini. Selain pada Yuna, Tiara kini memiliki teman lain untuknya berbagi keluh kesah. By the way, siapa om-om yang rambutnya ungu itu? Tanya Kania mengalihkan pembicaraan mereka. Ia meraih apel lalu mengupasnya untuk Tiara. Oh, itu pamannya Yuna. Kenapa? Gak kenapa-kenapa. Cuman aku lihat dia suka sama kamu. Tebak Kania yang tadi siang sempat datang kemari ketika Lucas dan Nyonya Lawrence ada di ruangan ini juga. Kania merasa asing dengan pria yang ternyata adalah adik dari ibunya Yuna itu. Emang, jawab Tiara santai. What? Beneran?
Serius? Tadi dia menyatakan cintanya padaku. Kania melongo. Sungguh mujur sekali nasib sahabatnya ini. Mau jeti janda saja sudah ada yang ngantri buat jeti papanya Cantika. Wah, gila ini. Kamu itu memang gak cantik-cantik banget. Tapi menarik tahu gak? Hebat banget sih. Yang nyatain cinta juga bukan pria kaleng-kaleng. Ujar Kania menatap penuh kekaguman. Ah, dasar kau ini. Terlalu berlebihan tahu gak? Serius? Terus kamu terima gak? Tanya Kania penasaran. Ya, enggak lah. Ketuk palu aja belum udah main terima cowok lain. Apa bedanya aku sama Mas Arkan dong? Lagian ya, aku gak punya perasaan apa-apa pada pria itu. Ucap Tiara berkata apa adanya. Heum, baguslah kalau begitu. Fokus dulu aja sama Cantika. Lagian daripada sama pria gak terlalu dekat sama kamu, coba kamu lihat dulu yang dekat. Yang udah pasti-pasti aja. Ucap Kania yang membuat Tiara bingung. Maksudmu apa, Kan? Sumpah aku gak ngerti. CKK. Ya pokoknya lihat sekelilingmu dulu. Ada pria yang selalu tulus yang menyayangi kamu tanpa syarat. Yang selalu ada saat kamu senang atau susah. Dan yang pasti dia setia karena masih jomblo sampai sekarang. Kania sengaja tidak mengatakan siapa orangnya langsung. Biar saja Tiara yang menerka-nerka dan menyadarinya sendiri siapa yang selalu ada untuknya selama ini. Tiara terdiam, memikirkan kata-kata Kania barusan. Pria yang selalu dekat dan ada untuknya adalah Yuna. Masa sih si Junjun? Dia telenjang aja sepertinya aku gak tertarik. Aku udah mati rasa sama dia. Masa iya dia suka sama aku? Ah, gak mungkin deh. Si Junjun gak pernah bilang apa-apa tuh. Ucap Tiara dalam hati. Menyangka jika pria yang dimaksud Kania adalah Yuna, sahabatnya sendiri. Hei, malah bengong. Lagi membayangkan wajah seseorang ya. Lede Kania, sahabat Tiara yang penampilannya berubah 180 derajat setelah menikah. Kania yang dulunya berpenampilan selengean dan bergaya seperti preman karena sedikit tomboy itu kini sangat feminim dengan balutan gamis dan kerudung pashminanya. Ya, meskipun sikapnya masih saja sedikit barbar. Ih, apaan sih? Kan? Aku gak lagi mikirin siapa-siapa kok. Ucap Tiara berbohong. Masa sih? Kania terus saja meledek Tiara hingga pipi sahabatnya itu merona. CKK, kau ini. Kan? Oh iya. Aku mau tanya. Kamu berhijab atas permintaan suamimu? Tanya Tiara penasaran. Ia tertarik sekali untuk bertanya hal itu. Jujur saja, ia merasa aura Kania ini sangat meneduhkan dengan hijabnya sekarang. Meskipun bukan syari, namun Tiara merasa nyaman dan tertarik untuk bertanya lebih jauh soal hijrahnya sahabatnya itu. Enggak kok. Mas Arya tidak pernah menyuruhku untuk memakai hijab. Namun saat aku memutuskan untuk menutup auratku 2 tahun setelah pernikahan kita, tentu saja dia mendukung penuh. Jawab Kania. Memangnya kenapa? Kamu mau pakai hijab juga? Tanya Kania yang merasa jika Tiara tertarik untuk menutup auratnya. Kania terlihat sangat antusias. Tiara terdiam. Beberapa malam ini ia bermimpi jika melihat banyak wanita berpakaian putih dan hijab putih yang terlihat sangat bahagia bermain dan bercanda bersama. Wajah mereka bercahaya. Namun di sisi lain mimpinya itu, dia juga melihat beberapa wanita menggunakan pakaian hitam dengan wajah yang suram. Rambut mereka acak-acakan. Mereka hanya diam satu sama lain. Pemandangan yang membuat Tiara bergidik karena sangat berbanding terbalik dengan mimpi sebelumnya. Setelah bangun dari mimpi itu, Tiara ingin berada di golongan orang-orang yang bercahaya dengan wajah yang ceria seperti yang ada dalam mimpinya. Aku mau berubah, kan? Tapi mungkin tidak bisa langsung. Aku harus beradaptasi dengan penampilan baruku. Aku tidak mau sampai mempermainkan agamaku dengan buka tutup hijab. Ucap Tiara yang membuat Kania tersenyum bahagia. Tentu, aku akan membantumu. Pelan-pelan saja. Lambat laun pasti terbiasa kok. Kedua sahabat lama itu saling melemparkan senyum. Tiara mencoba untuk memantapkan hati dengan niatnya untuk berubah ini. Bukan karena paksaan, melainkan keinginannya sendiri. Kamu itu, Arkan, kenapa sih ceroboh sekali? Kamu memukulnya di tempat umum. Lihatlah beritamu viral. Akun mama pun ikut diserang.
Kamu itu kenapa harus nyari masalah sih? Bu Chandra terus saja memarahi Arkan. Tidak peduli jika saat ini Arkan sakit, karena wajah Arkan pun babak belur karena dihajar oleh mantan atasannya sendiri. Ya mana aku tahu kalau ada yang memvideo kejadian itu. Mam, itu semua di luar kendaliku. Arkan mencoba membela diri. Di luar kendali? Jelas saja di luar kendali karena kamu mabuk. Mama benar-benar kecewa sama kamu. Sejak kapan kamu mabuk-mabukan? Kamu itu bikin mama malu, tahu gak? Apa kata orang anak Hajah Chandra yang terkenal baik hati, kaya raya dan dermawan ini melakukan kekerasan dan juga mabuk-mabukan. Aduh, ini semua gara-gara si Tiara itu. Dia benar-benar membawa pengaruh buruk untukmu. Ucap Bu Chandra yang terus saja menyalahkan Tiara tanpa mau berintrospeksi diri. Sudahlah, Mam. Aku pusing. Mama gak lihat wajahku yang babak belur ini. Sebentar lagi si Lucas itu pasti akan melaporkan aku ke kantor polisi. Pria sok berkuasa itu bisanya cuma mengancam. Arkan terlihat geram. Satu tangannya meninju telapak tangan satunya. Ia masih kesal mengingat Lucas ternyata terlibat di balik masalah rumah tangganya ini. Apa? Lucas? Bukankah dia pemilik perusahaan tempatmu bekerja? Iya, Mam. Tapi sekarang tidak. Aku sudah tidak bekerja lagi padanya. Ucap Arkan yang membuat Bu Chandra tambah bingung. Wanita yang memakai banyak emas di pergelangan tangan kanan dan kirinya itu benar-benar merasa pelik atas rumah tangga anaknya yang kacau. Padahal kalau mau cerai tinggal cerai saja, pikirnya. Kamu udah gak kerja di perusahaan itu. Kok bisa? Kamu kan CEO, masa dipecat begitu saja? Apa ini gara-gara Tiara juga? Bu Chandra langsung memiliki pikiran buruk ke arah sana. Ia selalu saja sudzon pada menantunya itu. Bisa jadi seperti itu. Mam, Tiara berselingkuh dan meminta Lucas untuk memecatku. Ucap Arkan yang membuat hati Bu Chandra semakin panas. Astagfirullah, wanita itu. Dia benar-benar wanita jahat. Bagus kalau bercerai. Pokoknya kamu talak dia dan percepat perceraian itu. Arkan, kita juga harus mendapatkan hak asuh Cantika. Selain itu, kamu harus mendapatkan hak gonogini rumah ini yang lebih besar daripada dia. Uangmu yang masuk untuk rumah ini lebih banyak dari wanita itu. Tegas Bu Chandra dengan sorot penuh emosi. Ia semakin benci pada Tiara dan merasa jika Tiara adalah biang dari semua masalah ini. Arkan yang awalnya begitu menggebu-gebu ingin kembali pada Tiara kini malah balik membencinya. Bukan karena kasusnya yang sedang viral sehingga membuat namanya menjadi buruk, melainkan karena pengakuan Tiara yang mengatakan jika dia sudah ada laki lain. Bersamaan dengan itu, dirinya mendengar sendiri jika mantan bosnya mengatakan bahwa dirinya adalah calon suami Tiara. Dengan kata lain, selama ini Arkan telah dibohongi oleh wanita yang ia pikir setia itu. Tiara ingin bercerai dari Arkan dengan alasan pengkhianatan sementara dia sendiri berkhianat. Begitulah yang Arkan pikirkan saat ini. Jadi ia tidak akan lagi meminta untuk rujuk melainkan akan melawan Tiara di pengadilan nanti. Iya, Mama. Aku akan mentalaknya dan mengurungkan niat untuk mediasi. Aku akan balik melaporkannya. Ucap Arkan yang sama emosinya. Ia benar-benar kecewa karena Tiara telah mengkhianati cintanya itu. Tapi untuk memenangkan hak asuh anak dan pembagian gonogini rumah ini, aku perlu seorang pengacara. Mam, dekingan Tiara bukan orang biasa. Dia pastinya punya pengacara yang handal juga. Jadi aku mau pengacara hebat untuk membantuku dalam kasus ini. Ucap Arkan memohon pertolongan pada ibunya. Hanya Bu Chandra satu-satunya yang ia harapkan saat ini. Ia tinggal cari pengacara yang hebat. Uangmu kan banyak. Ucap Bu Chandra dengan entengnya. Ya ampun, Mam. Uangku sudah banyak keluar saat melaporkan pencurian mobilku. Sial sekali, mobil gak ketemu. Uang juga keluar banyak. Belum lagi Tiara yang sudah menipuku dengan menggunakan kartu kredit seenaknya. Dia benar-benar picik. Pekik Arkan yang semula cinta, kini menjadi benci pada wanita yang sebentar lagi akan menjadi mantan istrinya itu. Itu karena kamu bodoh, Arkan. Mama kan sudah bilang sejak awal jika Tiara itu bukan wanita yang baik. Kamu sih ngeyel. Gak pernah dengar kata orang tua. Bu Chandra terus saja nyinyir, ikut geram dengan sikap anaknya ini. Sudah habis uang banyak.
Ditipu istrinya kini harus berurusan dengan polisi gara-gara kebodohannya ingin kembali pada istri yang durhaka itu. Iya, aku ngaku salah. Mam, sekarang bantu aku. Aku butuh modal untuk menyewa pengacara. Bu Chandra terdiam. Ia bingung harus mendapatkan uang banyak dari mana. Menyewa pengacara handal pasti membutuhkan ratusan juta. Dari mana ia bisa dapat uang sebanyak itu? Rumah mewahnya saja sekarang belum kembali karena Reno yang belum mengganti uangnya. Mama masih ada beberapa hektar sawah dan tanah di kampung. Mungkin kita bisa menjualnya dulu. Tapi, apa uangnya nanti bisa kembali lagi? Itu harta terakhir Mama. Kamu tahu sendiri kan beberapa peta kontrakan peninggalan Papa sudah dijual untuk membayar hutang-hutang Papa pada rekan bisnisnya dulu. Rumah Mama pun belum kembali karena Reno yang belum membawa uangnya untuk dibayarkan pada rentenir itu. Mama takut jika semuanya sudah terjual. Mama gak punya apa-apa lagi. Tempat tinggal pun belum pasti kapan si Reno akan mengembalikan uangnya. Tutur Bu Chandra mengungkapkan kekhawatirannya. Mama jangan khawatir. Aku pasti akan segera mendapatkan kerja lagi dan mengembalikan uang Mama. Soal tempat tinggal, Mama bisa tinggal di sini sesuka hati Mama karena rumah ini akan menjadi milikku. Sebagai Gonogini, aku akan memberikan Tiara uang untuk mengembalikan uangnya saat pembangunan rumah ini dulu. Jadi rumah ini tentu saja akan jadi milikku. Seru Arkan penuh percaya diri. Bu Chandra masih terdiam. Ia masih ragu. Menjual tanah dan sawah dengan cepat pasti harganya akan jatuh. Tapi jika tidak membantu Arkan, ia khawatir putranya itu tidak akan mendapatkan apa-apa dalam sidang cerai nanti. Bu Chandra tidak mungkin tinggal diam melihat anaknya kesusahan seperti ini. Baiklah kalau begitu. Mama akan segera meminta orang untuk menjual cepat tanah dan sawah di kampung. Mama akan carikan pengacara handal untuk membantumu dalam kasus ini. Kita juga harus membersihkan nama baik keluarga kita gara-gara video viral itu. Ucap Bu Chandra akhirnya. Terima kasih, Mama. Setelah sidang selesai, aku yakin akan segera mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari tempatnya si Lukes itu. Aku akan menjabat lagi menjadi CEO. Aku akan mengumpulkan uang banyak untuk Mama. Ucap Arkan yang diaminkan oleh ibunya. Mas, Kak Arumi mana? Tanya Seina tiba-tiba muncul saat Arkan dan ibunya sedang berbicara serius. Arumi sejak pagi berangkat mengaji. Ucap Bu Chandra. Tuh, kamu harusnya contoh kakak iparmu. Rajin ikut kumpulan pengajian. Jangan bisanya cuman berleha-leha di rumah lalu keluar hanya untuk shopping. Lagi-lagi Bu Chandra membanding-bandingkan Seina dengan Arumi. Membuat anak bungsunya itu jengah. Cek kakak, ngaji kok sampai malam begini belum pulang. Aneh. Sindir Seina. Arumi itu pulang ngaji langsung ke rumah ibunya. Mungkin mau menginap. Biarin aja sih. Besok pagi-pagi juga katanya ada pengajian lagi. Jadi daripada bolak-balik, lebih baik menginap karena tempat kajiannya dekat dengan rumah ibunya. Sahut Bu Chandra yang selalu membela menantu kesayangannya itu. Seina terdiam. Entah mengapa ia jadi curigaan seperti ini. Apalagi Reno juga belum pulang sejak pagi. Reno beralasan akan ke rumah temannya untuk membahas bisnis. Tapi saat Seina hubungi, nomornya malah tidak aktif. Dertit. Tiba-tiba ponsel Arkan bergetar. Arkan mengernyit saat melihat siapa yang menghubunginya malam-malam begini. Bu Renata, ada apa ya? Tanya pria itu heran. Siapa? Bu Chandra terlihat penasaran. Ini ibunya Arumi. Mah. Coba angkat. Barangkali penting. Mungkin Arumi yang menelepon. Bisa jadi HP-nya mati atau sedang dicari. Arkan mengangguk kemudian mengangkat panggilan tersebut. Halo, Arkan. Assalamualaikum. Suara Renata terdengar panik dan gemetaran di ujung telepon sana. Terdengar juga isak tangisnya. Hal tersebut membuat Arkan cemas. Waalaikumsalam. Ibu kenapa? Iya, Nak Arkan. Maaf ganggu malam-malam begini. Arumi di mana? Kenapa nomor ponselnya tidak aktif? Sejak tadi ibu telepon. Di toko kue ibu kebakaran. Nak, ucap Renata dengan tangis yang kembali pecah. Tempat usaha satu-satunya miliknya terbakar habis. Apa? Astagfirullah, kok bisa Bu? Ya Allah, Arumi bukannya sama ibu.
Arka nampak syok sekaligus kebingungan. Jika Arumi sedang tidak di sana, lalu kemana istrinya itu berada? Bersambung.